Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam teman-teman semua yang sudah hadir pada webinar Laravel Series yang kedua. Kita kali ini mau membahas tentang controller, supercontroller in action, gitu ya. Sebelumnya perkenalkan, saya Yahya. Mungkin ada yang baru ikut. Uh, saya di sini dari skydo.id, sebuah online course platform, bisa langsung dicek aja. Ini kontak saya, yahya@skydo.id, dan ada juga di Telegram, @yahyamen. Ya, minggu lalu kita sudah bahas tentang model, atau lebih luasnya lagi tentang penggunaan database di Laravel. Sekarang kita masuk ke bagian kedua, yaitu tentang controller. Jadi kalau dari series ini kita dibagi tiga gitu kan. Satu untuk model, controller, dan nanti minggu depan kita baru nyentuh view gitu. Jadi sesuai dengan arsitektur MVC. Ada model, view, dan controller. Oke, untuk malam ini kita akan membahas controller dan yang terkait. Di sini ada HTTP overview, jadi ada basic HTTP dulu nih yang harus kita review. Baru kita akan masuk ke dalam Laravelnya dari routing, kemudian middleware, dan controller. Gitu. Dan nanti kita menggunakan sesi tanya jawabnya bisa pakai sli.do gitu. Ini teman-teman bisa buka sli.do, masukin kodenya 64499. Di situ bisa langsung tanya kalau misalkan di tengah-tengah mau tanya, masukinnya di situ aja gitu. Nanti di akhir akan kita lihat yang mana yang jadi top questionnya gitu. Oke, ya kita langsung masuk aja. Nah, ini untuk mungkin untuk merefresh sih pengetahuan kita tentang HTTP request dan response. Jadi HTTP itu kan Hypertext Transfer Protocol. Jadi dia itu adalah sebuah protokol yang ada di sebuah network komputer yang secara gampangnya adalah seperti ini gitu. Ini ada klien, ada server. Klien ini biasanya browser yang kita buka seperti sekarang, itu mengirimkan request ke server, dan server mengolah request itu menjadi response. Gitu. Jadi ada inputnya, request, kemudian diproses oleh server atau aplikasi, dan itu akan menghasilkan sebuah respons. Gitu. Nah, dalam sebuah request ini, itu terdapat minimal informasi seperti ini. Ada metodenya, atau mungkin kata lainnya adalah verb, kemudian ada path-nya, dan ada headers-nya ini. Gitu. Jadi setiap request, katakanlah ketika kita membuka http www.google.com, maka akan tercipta request seperti ini. Get hostnya itu nama domainnya, google.com misalkan. Kalau di sini developer.mozilla.org. Path-nya kalau dia slash, berarti langsung di sininya gitu. Ini slash ini, slash path-nya. Gitu. Jadi path ini adalah yang setelah domain utamanya. Itu yang digunakan sebagai routing di Laravel gitu.
Jadi routing di Laravel itu akan melihat minimal dua informasi. Pertama adalah metodenya ini, kemudian path dari request HTTP. Jadi seperti ini. Jadi routing di Laravel ini didefinisikan ada tiga komponen. Yang paling basic seperti ini. Jadi kita menggunakan facade root, ini adanya di root/web.php. Ini metode PHP metode dari HTTP-nya yang ingin kita gunakan, yang ingin kita serve. Kemudian ini adalah alamatnya atau path-nya. Mohon bisa di-mute dulu untuk yang tidak, ya, terima kasih. Kemudian ada action-nya. Jadi tadi HTTP itu kita butuh respons, gitu. Nah, respons itu dihasilkan bisa menggunakan closure seperti ini, langsung function di sini, atau kita bisa definisikan itu di dalam controller. Kita menggunakan controller untuk menghasilkan respons. Misalkan di sini contohnya, gitu. Kalau yang ini dia khusus, ini bukan metode HTTP, tapi ini helper dari routingnya Laravel. Jadi yang ini dan ini itu identik. Jadi kalau misalnya kita hanya ingin mengembalikan view, kita bisa menggunakan helper root view, path-nya apa, terus nama view-nya, langsung nama view-nya gitu. Nah, kalau di luar ini, seperti ini, get dan post, ini adalah HTTP metodenya, ini adalah alamatnya atau path-nya, ini adalah controller, nama controllernya, dan nama function-nya menggunakan add. Nah, nanti function di controller ini yang akan digunakan, yang akan dipanggil untuk sebagai respons dari request ke alamat ini, gitu. Kalau misalnya kita mau coba, sebentar. Nah, misalkan uh, di sini kita punya, contohnya kita punya root. Jadi satu path bisa berbeda metode, gitu. Bisa multiple method. Jadi kombinasi antara metode dan path ini adalah unik, gitu. Jadi kalau misalkan path-nya sama tapi metode beda, itu dianggap satu, gitu. Nah, di sini kita punya first controller. Misalkan first controllernya. Nah, di sini kita contohnya ada get post. Misalkan contohnya ini. Kalau kita coba, nah, alamatnya ini, kemudian ini hasilnya. Itu sesuai yang ada di sini. Jadi dia akan
sesuai dengan definisi yang ada di sini. Gitu. Nah, biasanya kalau di browser itu dia uh, by default adalah get. Jadi setiap kali kita ngeklik atau masukin URL, itu dia adalah get method. Gitu. Post biasanya digunakan ketika submit form. Gitu. Dan put sama delete biasanya digunakan ketika kita menggunakan API. Nah, di sini saya ada Postman. Misalkan contohnya di sini kalau kita pakai get. Nah, ini sama seperti yang tadi di browser. Nah, ketika post, nah ini ada sesuatu yang salah. Ada yang error. Nah, ini berkaitan dengan middleware. Tapi untuk saat ini coba kita matikan dulu. Nah, nah ini post. Tuh. Kalau kita pakai put, maka dia akan ke function yang put. Kalau yang delete sama kita masuknya ke function yang delete. Dia sesuai dengan yang kita definisikan di web sini. Gitu. Itu untuk routing basicnya. Kita lanjut dulu. Nah, tadi kita sempat dimention yang namanya middleware. Oh, sebentar. Nah, middleware konsepnya adalah dia seperti filter sebelum dan sesudah controller gitu atau resource kalau di sini tulisannya. Jadi kalau misalkan diibaratkan controller itu sebagai teller bank, misalkan kita mau ke bank mau nabung gitu misalkan. Nah, middleware itu bisa gerbang depan banknya, terus di pintu masuk ada satpam. Nah, satpam itu sebagai middleware juga. Terus ada tiketingnya, ngambil nomor. Nah, itu juga sebagai middleware. Terus kita nunggu, kemudian ketika baru ketemu teller banknya, nah itu baru kita nyampe ke controllernya. Kita baru bisa melakukan aksi yang kita niatkan, misalkan menabung. Dan nanti kalau sudah selesai, kita lewat lagi ke pintu depannya, ketemu satpam lagi, ketemu lagi sama middleware, terus keluar gerbang, ketemu middleware lagi, baru selesai. Nah, kurang lebih middleware itu adalah dia filter yang ada di sebelum dan setelah controller. Jadi si request ini akan melewati middleware dulu, dan dia akan dicek sesuai dengan middleware yang ada. Kalau di sini misalkan contohnya ada middleware autentikasi. Jadi untuk request tertentu, dia harus yang sudah login. Nah, kalau misalkan belum login, dia akan langsung ditolak di filter ini. Gitu. Langsung diarahkan ke halaman login misalnya. Terus kalau misalkan sudah login, masuk, oh di sini lewatin log middleware. Dia nyatet nih requestnya siapa, siapa yang request,
path yang di request apa, data yang dikirim apa, dicatat. Nah, baru masuk ke controller, di controller dapat respons, setelah dikirim, sebelum dikirim responsnya nyampe ke klien. Di sini kita lewat email middleware, dikirimin email dulu kalau dibutuhkan, dan mungkin ada middleware lainnya, mungkin untuk bikin session atau bikin job, apa background job gitu kan, baru dibalikin ke klien responsnya. Gitu. Jadi dia adalah filter atau extra logic yang di luar controller gitu, dan berlaku untuk semua request dan response seperti itu. Nah, contohnya kalau di Laravel itu dia udah ada beberapa default middleware termasuk CSRF. Coba saya tampilkan lagi sebentar, screen. Nah, middleware itu harus didefinisikan atau didaftarkan di sini, di app HTTP kernel, di app HTTP plus kernel. Nah, di sini ada property middleware namanya. Nah, ini dia akan middleware ini semua akan dieksekusi untuk setiap request ke aplikasi kita. Itu. Nah, di sini ada yang namanya middleware group. Middleware group ini untuk grouping uh, terhadap root yang ada di aplikasi kita. Jadi, nah, root yang ini ada di dalam file web. Ada di file web. Ini masuk ke dalam grup web ini. Gitu. Jadi ada middleware, selain middleware yang ini, ditambah yang ini. Gitu. Nah, tadi ada yang namanya verify CSRF token. Nah, ini contoh. Ini intinya adalah CSRF ini memastikan bahwa setiap HTTP request selain GET, bisa POST, PUT, ataupun DELETE, itu berasal dari sumber yang terpercaya. Karena harus menginclude yang namanya CSRF token. Nanti teman-teman bisa cari tentang CSRF token ini, namanya cross-site request forgery. Ini supaya mengamankan bahwa yang request yang dikirim berasal dari domain yang sama dengan aplikasi ini. Gitu. Jadi by default, untuk keamanan, setiap request selain GET di Laravel, dia membutuhkan yang namanya CSRF token. Gitu. Nanti di minggu depan mungkin ketika kita sudah menyentuh view, kita bisa lihat uh, form form yang menggunakan CSRF token. Gitu. Nah, di sini kita bisa define juga, tapi untuk mendisable-nya, kita bisa simply kita komen aja di sininya, tapi jadi tidak aman karena semua root bisa tanpa token, atau kita hanya khusus upgrade tertentu aja, root tertentu aja yang mau di accept gitu. Misalnya tadi contohnya di sini untuk get yang first supaya bisa post put dan delete, kita pakai yang kita accept di situ. Jadi kalau misalkan saya hilangkan, saya nggak accept lagi di sini, ketika kita mau delete,
ngirim, nah dia jadi error. Di sini ada tulisannya message-nya CSRF token mismatch. Dia tidak menemukan token CSRF gitu. Dan kalau kita accept lagi di sini, dia jadi bisa. Nah, seperti itu. Ini salah satu contoh middleware yang uh, ada di dalam Laravel. Ini yang lainnya ada banyak dan mungkin uh, perlu diubah-ubah. Tapi kalau mau nambah sendiri untuk bikin middleware sendiri itu bisa. Mungkin kalau misalkan mau untuk pengecekan role atau pembatasan akses atau untuk kirim notifikasi kalau ada request yang aneh-aneh itu bisa dilakukan. Jadi middleware itu akan dilakukan untuk dilakukan ya akan dijalani oleh semua HTTP request gitu. Oke, kita kembali ke slide-nya. Sebentar. Oke, itu tadi tentang middleware. Nah, sekarang kita masuk ke controller. Tadi mungkin sudah ditampilin ya, tampilin juga. Jadi controller ini adalah sebuah file. Dia ada di dalam folder ini, app HTTP controller, dan dia mengextend controller yang udah ada juga di folder ini. By default dia sudah ada, dan kita bisa definisikan function di dalamnya. Nah, dan function ini harus public ininya, modifiernya, gitu. Dan dia harus biasanya dia harus mereturn sesuatu, gitu. Uh, bisa apapun, si Laravel dia akan secara otomatis uh, membungkus return yang dari function ini menjadi HTTP response. Kalau di sini string, ya dia akan langsung nampilin string. Nanti kita ketika belajar view akan mereturn view gitu. Atau bisa langsung return object, bisa juga. Itu nanti akan di-convert langsung sama si Laravel jadi tampilan di browser. Ini saya sederhananya. Nah, ada satu tipe controller yang advance, yang super, namanya adalah resources controller. Nah, resources controller uh, ini khusus untuk biasanya CRUD. Jadi untuk create, retrieve, update, delete. Nah, kenapa ini khusus atau bisa dibilang super? Karena di sini ada beberapa konvensi yang diterapkan. Nah, kita bisa lihat di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 function. Jadi tiap function ini punya perannya yang masing-masing. Pertama untuk indeks. Indeks ini biasanya untuk nampilin halaman list sebuah model. Gitu. Untuk create, dia nampilkan form untuk create baru model satu model. Kalau di sini contohnya modelnya adalah post, gitu. Karena namanya post controller. Nah, store ini dia akan menyimpan hasil dari create gitu. Sedangkan show ini untuk nampilin detail satu post, edit untuk update post yang sudah ada. Nah, kalau edit nampilin formnya, update
nyimpen hasil editnya, dan destroy ini namanya untuk mendelete post yang ada. Gitu. Nah, ini kan ada 7 function nih. Berarti kita butuh 7 root juga dong. Coba kita lihat. Nah, kita komen dulu yang ini. Nah, di sini kita punya 7 root yang akan menggunakan function ini. Nih, post controller, index, create, store, show, edit, update, dan delete. Dan ini masing-masing dengan metode yang sesuai. Jadi untuk nampilin listnya kita pakai get, untuk nampilin form create-nya kita pakai get, yang fungsinya nampilin biasanya pakai get. Nah, yang untuk fungsinya create biasanya pakai post, bikin baru. Nah, untuk fungsi untuk update biasanya pakai put. Sedangkan untuk delete ya pakai delete metodenya. Jadi sesuai dengan apa ya, mungkin kaidah HTTP gitu. Dan ini fungsinya sesuai dengan masing-masing fungsinya itu gitu. Nah, ini akan repot kalau misalkan kita punya banyak model gitu. Nah, Laravel semua ini sudah di singkat, kita bisa singkat jadi satu line aja di root-nya menggunakan root resource. Seperti ini. Root resource post, controllernya apa? Ini identik seperti ini gitu. Yang di bawah ini. Jadi kita bisa hilangkan yang di sini, menggunakan ini saja sudah bisa gitu. Makanya si resource controller ini dia bentuknya harus seperti ini. Namanya harus sama persis seperti ini. Index, create, store, show, edit, update, destroy. Nah, kita bisa langsung lihat. Misalnya sini punya post. Kita pakai postman. Kita lihat controllernya dulu. Nah, di sini ada index. Presentasinya nggak pas. Presentasinya nggak pas sih, Andre. Halo, kenapa? Oh yes, sebentar ya. Ini ada kendala teknis dulu. Apa-apa? Oh iya. Susah sih pakai ini. Ya, mohon maaf ya tadi salah share ya, salah share screen ya. Soalnya tadi di sini tampilannya udah kirain Oke, berarti tadi dari mana ya? Yang itu ya. Dari rootnya. Nah,
root yang di bawah ini kan sesuai dengan masing-masing function di controller, post controller. Contohnya tadi yang ada di sini, kalau misalkan sini ada 7, berarti kan kita butuh 7 root untuk menggunakan ini. Nah, tapi di Laravel kita bisa pakai satu root aja, namanya root resource, yang ini. Ini untuk menghandle 7 root yang ada di bawah ini. Gitu. Ini identical. Nah, kalau kita lihat di sini, ada index, create, store, show, edit, update, destroy. Nah, kalau misalnya kita bedah satu-satu rootnya, ini untuk get, ini biasa, post, create, biasa. Nah, ini untuk post. Nah, di sini sama-sama post. Untuk yang ini dan ini sama-sama post, tapi get yang satu get, yang satu post gitu. Jadi yang satu untuk yang ini untuk nampilin, untuk ngeget semua post. Yang ini, oh ini sama-sama post, jadi agak bingung ya. Untuk menyimpan model baru gitu. Nah, ini untuk yang get. Nah, di sini ada kurung kurawal. Ini namanya parameter, root parameter. Jadi root parameter di sini akan dikirim ke function yang didefinisikan di sini. Kita lihat di sini contohnya untuk ngeget single post menggunakan function show. Kita lihat di sini show. Nah, di sini post. Nah, di sini ada sedikit magic. Di sini namanya root binding. Karena kita menggunakan model post di sini, kita bisa mendefinisikan objek post sebagai parameter yang dikirim di sini. Mungkin jadi yang dikirim di sini sebenarnya adalah ID-nya. Misalkan contohnya di sini. Kita pakai get. Ups, oh sudah dihapus tadi. Oh lagi kosong ininya. Ya ID-nya dan nanti dia akan langsung kembalikan post. Nah, kita coba yang create dulu nih. Yang untuk membuat post baru. Ini lagi kosong. Oh, ini rootnya salah tadi. Nah, ini contohnya post yang ada. Di sini yang dikirim adalah ID-nya. Tapi dia secara otomatis masuk ke sini. Dia akan nge-resolve ke si post ini gitu. Nah, sebenarnya kita bisa aja kita ganti. Ini kita nggak binding langsung ke model post. Nah, kalau kayak gini, nanti yang tampil adalah ID-nya aja. Nah, tuh, yang dibalikin ya ID ini. Gitu. Kalau kita nggak ngebinding si post ini ke sebuah model. Tapi kalau kita binding, dia secara otomatis akan ngambil row di database yang berhubungan dengan yang didefinisikan sama model post dan
diambil sesuai dengan ID-nya yang dikirim. Gitu. Ini namanya root binding. Jadi kita nggak perlu repot-repot lagi. Kalau misalnya kita nggak pakai ini untuk ngambil post, kita mesti pakai post, find, post, gitu kan. Balikin. Nah, ini hasilnya akan sama. Nah, hasilnya tetap sama, tapi caranya ada tambahan satu line ini. Itu. Jadi untuk mempersingkat, bisa langsung di binding aja. Nah, hasilnya sama. Kayak gitu. Itu namanya root binding. Nah, kita coba untuk yang create-nya. Ini function store. Nah, di sini kita bisa memvalidasi input yang dikirimnya sama user. Misalkan untuk membuat sebuah post baru, kita butuh title dan content. Nah, kita bisa definisikan seperti ini, this validate. Jadi di controller udah ada function validate, kita kirimin request-nya, terus rule-nya. Nah, di sini rules-nya ini key dan rules-nya. Jadi key dari inputnya. Kalau di form ini name-nya. Itu. Name-nya apa? Rules-nya apa? Rules-nya bisa dilihat di dokumentasi, ada banyak. Yang paling umum bisa namanya required. Yang mungkin dibutuhkan adalah required. Jadi harus diisi gitu. Jadi kalau misalkan kita mau post di sini, nah kita kalau misalkan di sini dikosongin, title sama kontennya kosong, kalau kita send, nah, oh ada CSRF token mismatch lagi. Nah ini berarti CSRF-nya tadi kena lagi. Nah, kita set. Kemudian kita lihat, nah dia jadi akan status code-nya 422 gitu. Dan balikannya adalah the given data was invalid. Jadi yang dikirim di postman tadi dia tidak lolos validasi ini. Karena di sini harus ada kontennya, title dan harus ada isinya si title dan kontennya. Kalau misalnya kita isi, atau kita isi satu aja, misalnya title-nya aja, tetap invalid, tapi error-nya tinggal satu, itu kontennya harus diisi juga. Kita isi, kita kirim. Nah, ini baru berhasil diambil. Itu. ID 2. Nah, kalau misalnya kita mau lihat single detailnya, post. Salah. Sini harus get. Nah, ini yang tadi baru kita buat. Gitu. Itu untuk post. Kemudian untuk show, ini ada yang edit. Kalau kita mau edit, bisa begini. Ini harusnya nantinya mengembalikan form. Jadi ceritanya nampilin form untuk edit data post ini gitu. Kalau misalkan create kan, ceritanya form untuk input model post gitu. Jadi untuk create baru,
Tapi kalau mau edit, kita bisa pakai ini. Dia ada ID-nya di sini. Terus edit. Itu. Nah, karena di sini ada ID-nya juga, di function-nya edit juga bisa nerima post. Jadinya kita udah secara otomatis bisa dapetin objek yang mau diedit supaya bisa ditampilin di form. Dan ketika di submit, kita bisa update misalkan di sini. Nah, untuk update pakai put, dia ininya sama seperti get yang di sini. Tapi di sini menggunakan put, jadi bisa untuk diupdate. Misalkan seperti ini. Put, ini konten baru diedit. Misalkan seperti ini. Judulnya tetap. Nah, di sini kita lihat di update-nya. Untuk mengambil data dari request, kita bisa tulis ini, request, istilahnya type hint. Ini representasi HTTP request-nya. Dan kalau mau ngambil datanya, kita bisa pakai request input nama atau key-nya. Gitu. Dan kalau misalkan nggak ada, di sini nggak pakai validasi, bisa jadi kosong title-nya. Nah, nilai default-nya apa? Gitu. Jadi kalau untuk update, ya by logic, kalau misalkan title-nya kosong, ya udah title yang lamanya aja gitu dimasukin title. Jadi seakan nggak berubah. Sama juga dengan konten. Gitu. Dan jangan lupa di save dan kita akan lihat hasilnya. Misalnya sini judulnya tidak di, misalnya title-nya kita tidak kirim, hanya konten saja. Terus kita kirim. Nah, judulnya tetap, kontennya berubah, baru diedit. Sekarang kita update title-nya, judul baru diubah. Nah, sekarang judulnya juga berubah. Kontennya seperti yang tadi. Seperti itu. Dan terakhir, untuk yang destroy, dia cukup seperti ini, karena kita bisa langsung dapetin objeknya, langsung panggil delete, post akan langsung dihapus. Untuk root yang terakhir ini, yang delete. Ups, salah ini. Salah namanya, di sini namanya delete, harusnya destroy. Oh ya, sedikit tips untuk debugging di Laravel. Kalau di sini menggunakan Postman sih ya, itu selalu baca message-nya. Kadang kita pusing duluan, ngeliatin udah error, tapi tidak dibaca message-nya. Jadi silakan baca dulu message-nya, dan kalau misalnya nggak ngerti, ditranslate dulu pakai Google Translate gitu. Dan sini contohnya, method post controller delete does not exist. Tidak ada. Post controller delete tidak ada. Post controller, kita cek di post controller, kan? Terus kita lihat adanya apa aja, functionnya. Oh iya, delete nggak ada. Kok, tapi kok ke delete gitu. Nah, kita lihat di webnya, di rootnya. Oh, tadi di sini delete. Salah, harusnya destroy gitu. Baru kita coba lagi. Nah, post sukses dihapus. Gitu. Nah, get, kalau kita get lagi, dia akan not found.
Sini 404 not found. Karena sudah dihapus yang ID 2 tadi gitu. Nah, root ini bisa disingkat menjadi resource ini. Asalkan bentuk dari functionnya adalah seperti ini. Gitu. Ini semua bisa di-generate otomatis melalui artisan. Misalkan di sini. Menggunakan PHP, artisan, make, controller, misalnya kita bikin baru artikel controller misalkan. Kita pakai spec min resource, dan kalau mau model bisa pakai model ini juga atau full ininya add post misalnya, atau comment deh, comment controller min resource min model sama dengan add comment. Sudah, kita bisa langsung ke comment controller, generate secara otomatis index, create, store, show, dan langsung objek komennya juga sudah di-include. Kita tinggal nambahin di sininya comments, comment controller. Selesai. Nggak selesai juga sih, comment controllernya masih kosong. Gitu. Jadi untuk bikin CRUD ini sangat memudahkan sekali untuk Laravel. Oke, itu mungkin semua materi kali ini. Sekarang kita bisa coba tanya jawab. Kita lihat langsung di tanya jawabnya. Sebentar, kita buka dulu Slido-nya. Oh, belum ada yang bertanya? Oh, disconnect. Tidak. Masih loading. Mohon maaf. Aduh. Oke. Sebentar. Oke. Ini yang mau bertanya bisa langsung masuk ke sini, slido.com,
kodenya 6449, 64499. This validate itu dari mana? Oke, kapan sih kita menganalisa kontrol biasa? Sebenarnya sering kita. Oke, satu-satu aja. This validate. Nah, kalau this validate kita bisa lihat. Ini post controller yang tadi. Nah, di sini kan kita extend controller ya. Nah, kalau kita lihat di sini, ini ada di app HTTP controllers juga. Dia mengextend dari base controller. Nah, base controller ini dari Laravel. Dia menyediakan banyak tools untuk bootstrapping. Nah, di sini kita lihat ada menggunakan use. Nah, use ini untuk menggunakan trade namanya PHP trade. Di sini ada namanya validate request. Trade ini ya bisa dibilang kumpulan function yang bisa di-reuse di mana aja. Nah, validate itu adanya di sini. Validate. Nah, itu. Jadi emang fungsinya adalah dia untuk memvalidate request. Gitu. Jadi kalau misalnya kita mengextend si controller ini, sini udah di-include validate request untuk validasi request input gitu. Bahkan kita bisa mendefinisikan bentuk pesannya sendiri ataupun ada custom attribute. Ini topik yang lebih advance. Oke, mudah-mudahan nggak bingung lagi. Validate munculnya dari mana? Dia dari thread yang ada di class controller yang di-extend sama controller yang kita bikin. Gitu. Jadi controller yang kita bikin biasanya meng-extend controller ini. Dan di sini ada validate request. Seperti itu. Oke. Sekarang ini kapan kita menggunakan resource controller dan controller biasa? Seberapa sering kita menggunakan resource controller? Nah, kalau resource controller ini biasanya memang dibikin untuk operasi yang namanya CRUD gitu atau CRUD. Jadi biasanya untuk kalau misalnya bikin web admin gitu kan, terus di situ bisa input data, katakanlah siswa, nilai rapot, nilai ujian, data guru. Nah, itu kan biasanya seragam tuh operasinya. Ada tabelnya yang berisi list semua data, kemudian nampilin form untuk input baru di menu itu gitu kan, terus disubmit, disimpan datanya, kemudian di show datanya, single data atau single row, terus diedit, terus diupdate, kemudian di delete gitu. Jadi create, retrieve, update, delete. Jadi kalau misalkan kita lagi bikin semacam dashboard atau web admin dan ada operasi itu akan sangat membantu dengan menggunakan resource controller gitu. Bahkan kalau misalkan nggak ada nggak ada logic yang beda, kita bisa bikin generic dan satu controller bisa dipakai untuk banyak model. Itu ada triknya juga. Itu sih. Dan kalau misalkan di luar itu, di luar CRUD biasa, ya kita nggak perlu pakai resource controller, kita pakai controller biasa aja. Itu sesuai kebutuhan. Bahkan sini saya bisa tunjukin satu trik kalau misalkan kita cuma butuh satu
satu function aja. Misalkan di sini kita kopas saja. Nah, misalkan saya di sini. Ini alamatnya second. Nah, kita nggak definisiin functionnya. Kita bisa aja kita bikin ada namanya invocable. Invocable. Jadi kalau misalkan kita cuma kita ini harus di root dulu. Controller invocable. Lihat. Nah, kalau misalkan kita cuma butuh satu function doang di sebuah controller, kita nggak perlu definisi functionnya. Kita pakai yang namanya invoke. Ini dari PHP. Kita bisa langsung return aja. Ini controller. Dan di webnya ini kita nggak perlu definisikan functionnya. Gitu. Langsung nama controllernya aja. Jadi kalau misalkan kita get, nah, dia langsung execute yang si invoke ini. Gitu. Kayak gitu. Jadi sesuai dengan kebutuhan. Misalnya resource controller itu untuk operasi CRUD. Di luar itu kita bisa pakai controller biasa gitu. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Saat di routing ada seperti ini, name post index. Oh ya. Nah, ini namanya root name. Tadi udah dihapus ya. Ya, kayak misalnya di sini kita bisa, jadi kita ngasih nama ke root ini yang nantinya ini berguna kalau misalkan kita mau nampilin root itu di view. Biasanya sih gitu. Jadi misalkan di sini, contohnya di sini ya. Jadi root string misalkan ini. Nah, ada yang namanya helper root. Nah, kalau kita manggil dengan namanya in name second gitu kan. Seperti di sini. Nanti dia akan menghasilkan menghasilkan URL yang fullnya gitu. Jadi kalau misalkan nantinya kita punya root yang panjang gitu kan, second root gitu kan, fourth, fifth gitu kan. Misalkan kayak gini, ntar susah itunya. Kalau misalkan panjang kayak gini dia sulit kita ingat. Nah, kita namain aja gitu rootnya. Dan nanti ketika dipanggil dia akan langsung sepanjang ini gitu. Jadi kita nggak perlu manual inget kayak gitu sih. Oke,
Oke, ini terakhir ya, insya Allah. Apabila menggunakan resource kode controller, apakah langsung aman dengan CSRF-nya, Pak? Hanya lagi. Iya, by default dia akan langsung meminta. Jadi tadi setiap root selain get, Laravel akan meminta CSRF token, gitu. Jadi sudah di filter sama middleware-nya CSRF token. Kalau tadi kita bypass untuk kebutuhan demo, jadinya bisa tanpa token, tapi by default kalau kita nggak mengexclude apa-apa, dia akan membutuhkan token gitu. Jadi insya Allah aman. Jadi nggak hanya untuk resource controller aja, tapi untuk semua root selain get itu membutuhkan CSRF token gitu. Oke, satu lagi nih terakhir. Saat kita masih awam dengan Laravel, hard dasar pertama apa yang kita pelajari sebelum mengenal framework Laravel? Oke, karena framework Laravel itu dibangun dengan PHP, jadi yang saran saya pertama adalah belajar PHP-nya dulu. Kalau belum tahu sama sekali ya. Jadi udah banyak sih tutorial atau ya video yang jelasin tentang PHP itu termasuk bahasa pemrograman yang paling populer. Jadi resource untuk belajar udah banyak banget. Tinggal kemauan kita aja untuk belajar gitu. Dan nanti kalau misalnya udah cukup dapat basicnya, baru mungkin bisa lanjut ke Laravel gitu. Gitu sih kalau saran saya. Oke, mungkin sudah. Oke, untuk saat ini insya Allah cukup kali ya. Ini ada banyak ya, mudah-mudahan nanti kita misalkan masih mau ditanyakan, silakan di grup ditanyakan. Nanti kita diskusi santai aja selama weekend ya, kan lagi long weekend. Kita lanjutkan di grup aja gitu. Ya, terima kasih teman-teman untuk partisipasinya malam ini.